Perkenalkan, nama saya Evan Basok, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan masalah pendidikan di Indonesia dan pengaruh supervisi dalam meningkatkan kualitas guru. Langsung saja kita masuk dalam judul yang pertama kita, yaitu masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini saya telah mencatat 5 poin penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Pertama itu rendahnya kualitas guru. Ya, akibat adanya rendahnya kualitas guru, proses pembelajaran kurang efektif atau tidak maksimal karena guru-guru yang mengajar tidak memiliki keahlian atau tidak melaksanakan pelatihan secara bagus dan sedetail mungkin sebelum mengajar dan mendidik siswa, karena itu dapat mengakibatkan masalah dalam pendidikan ketika guru tidak berkualitas dalam mendidik karena kurangnya pengetahuan atau keahlian, kan tidak ada pelatihan. Kemudian yang kedua itu ketimpangan pendidikan. Ini yang sering masih terjadi di daerah kita ini di Indonesia. Ketimpangan pendidikan itu masih terjadi di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di kota-kota, kalau kita bandingkan di daerah-daerah terpencil, di kota-kota itu dunia pendidikannya atau kebutuhan siswa dalam sekolah itu boleh dikatakan cukup baik. Dalam pendidikannya atau alat-alat yang digunakan belajar di sekolah itu masih kurang memadai, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan masalah dalam dunia pendidikan karena adanya ketimpangan antara sekolah-sekolah antara kota dan daerah-daerah terpencil. Kemudian yang ketiga itu akses terbatas ke pendidikan. Akses terbatas ke pendidikan ini dapat mengakibatkan sebuah permasalahan dalam pendidikan karena seperti yang kita ketahui sekarang itu masih banyak mahasiswa atau mahasiswa yang mengeluh atau tidak fokus sekolah karena jarak ke sekolah itu sangat jauh dan juga jalan yang kurang bagus dan infrastruktur dari pemerintah itu kurang maksimal, sehingga akses terbatas ke pendidikan. Itu yang juga menjadi sebuah permasalahan dalam dunia pendidikan karena jarak siswa ke sekolah itu jauh, sehingga siswa kurang semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, kualitas fasilitas dan infrastruktur di sekolah. Kualitas dan fasilitas dan infrastruktur dalam sebuah sekolah masih seperti yang kita ketahui pada saat ini di negara kita di Indonesia. Kualitas dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah di setiap sekolah-sekolah itu masih kurang memadai, atau pembagian fasilitas itu belum secara merata. Masih banyak sekolah-sekolah yang kualitas masih terbatas, fasilitas masih terbatas, dan infrastrukturnya masih terbatas.
Jika hal tersebut, jika fasilitas di sekolah itu tidak memadai, seperti halnya dengan laboratorium, ruangan kelas yang belum cukup, tempat praktek-praktek seperti lapangan dan alat-alat praktek lainnya, itu dapat mengakibatkan pengetahuan di sebuah pendidikan itu atau di sebuah sekolah itu tidak berjalan maksimal karena kurangnya praktek atau kurangnya pengalaman-pengalaman, sehingga hal tersebut dapat menjadi masalah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita hanya belajar materi tanpa praktek, kita susah untuk mengerti. Jadi ketika fasilitas dalam sebuah sekolah itu tidak memadai, itu dapat memberikan dampak yang sangat buruk kepada sebuah sekolah, dan juga siswa-siswa yang ada di sekolah itu masih tertinggal dalam dunia pendidikan dan membuat sebuah permasalahan. Kemudian yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Ya, di Indonesia kita ini, di negara kita ini, di Indonesia, kurikulum ini yang sering diperbincangkan baik di internet maupun di lingkungan sekitar kita. Baraknya setiap tahun seperti kita pada saat ini terjadi pergantian kurikulum yang sangat begitu cepat, sehingga dapat mengakibatkan sebuah permasalahan dalam sebuah pendidikan, karena kita belum memahami kurikulum yang baru diganti lagi yang baru, dan juga kita belum fokus kepada keahlian atau keterampilan setiap siswa. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan di negara kita ini, karena kita masih banyak teori-teori yang kita pelajari tidak berfokus kepada keahlian dan keterampilan siswa, sehingga pengetahuan siswa tercampur aduk akibat tidak terfokusnya sistem pembelajaran dalam mengembangkan bakat dan keahlian sebuah siswa. Dari kelima hal ini, itu sebuah permasalahan yang sangat fatal ketika hal ini terus-menerus terjadi. Kemudian kita masuk dalam judul besar yang kedua, yaitu pengaruh supervisi untuk meningkatkan kualitas guru. Yang pertama itu yang harus dilakukan sebagai supervisi untuk menambah kualitas guru, yaitu yang pertama mengadakan evaluasi. Jadi sebagai supervisi itu kita mengadakan evaluasi terlebih dahulu supaya guru dapat mengetahui atau kita dapat mengetahui sedemikian jauh atau sampai di mana kemajuan pembelajaran itu. Apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau masih sesuai dengan pembelajaran yang lama atau tidak sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan pada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi kegiatan pembelajaran. Ya, sebagai seorang supervisi itu kita harus turun mengawasi proses jalannya pembelajaran, sehingga kita dapat mengetahui kekurangan dari setiap pembelajaran itu dilaksanakan. Karena ketika kita sudah mengetahui kekurangan dari setiap pembelajaran itu, kita sudah bisa memberikan arahan atau materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang perlu ditambahkan dalam sebuah pembelajaran itu, sehingga pembelajaran itu dapat maksimal dan dapat bersaing di dunia pendidikan, terkhusus di negara kita ini. Jadi sebagai supervisi kita harus terus meninjau dari kinerja daripada guru, supaya
dunia pendidikan di Indonesia ini maksimal dan dapat bersaing di dunia, terkhusus di Indonesia tercinta. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kedua judul besar ini. Sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi saya pribadi yang mempelajari hal ini dan mempresentasikannya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.